Sayur, sayur, sayurnya sayur. Sayur, sini. Hanya mau beli sayur. Sini. Oi. Mau beli sayur apa? Segala ada, komplit. Ada kangkung, ada wortel, salada, pecah, tomat, cabai, terasi, pokoknya komplit segala ada. Oh, bagus. Apa ada dongkrak mobil? Hah? Dongkrak mobil? Mana sih orang seremo? Ya, apa selebor? Jangan main-main. Pakai otak atuh. Wete tukang sayur. Masa mau beli dongkrak mobil sama tukang sayur cakero? Loh, situ bilang katanya komplit, segala ada. Komplit itu sayuran, taro. Di mana ada tukang sayur jualan dongkrak mobil segala? Sebodoh. Pokoknya saya perlu dongkrak mobil kok. Cari-cari di toko onderdil bisa ada. Oh, salah. Beli dongkrak mobil mah jangan di toko onderdil atau Habis di mana? di tukang pijit. Ya, di tukang pijit. Itu tukang sayur selebor ya? Apa serebo? Jangan menghina ya. Hah, beli dongkrak mobil di tukang pijit. Selebor. Mana orang serebo cari dongkrak mobil di tukang sayur? Di mana ada tukang sayur bawa-bawa dongkrak mobil segala serebo? Situ yang selebor. Oh, jadi oi sarebo, mana sarebo? Jadi seri atau sama-sama hebat. Ya, hidup selebor. Hidup! Grup Lawak di Kabayan dengan bangga mempersembahkan produksi terbaru Cinta Dalam Karung. Sebuah kisah cinta yang tidak putus ujung pangkal. Kisah cinta yang romantis, dinamis, optimis, dan ciamis. Didukung oleh bintang-bintang di langit. Aom Guzman sebagai Tuan Charles. Ujang sebagai Jongon. Wawa Sofyan sebagai Mas Sastro. Suryana Fatah sebagai tukang sayur. Kang Ibi sebagai Kang Maman. Dengan bintang tamu juara pop singer tahun 1989 sebelum Masehi, Yanti Arifin. Cinta Dalam Karung. Cinta Dalam Karung. Cinta Dalam Karung. Lin. Ya, Papi. Begitu asik dia belajar. Sampai Papi lihat dari tadi dia tidak keluar-keluar kamar. Ya, Papi. Dari tadi Lince belajar terus. Ya. Bagus. Hut, Lince. Papi senang sekali. Memang, sebagai seorang pelajar, buat bekal di hari depan, dia mesti banyak menuntut ilmu gaib. Bukan ilmu gaib, Pak. Ilmu pengetahuan. Ya, betul itu. Ilmu pengetahuan. Besok Lince ujian sejarah, Pak. Makanya sekarang Lince lagi menghafal sejarah. Ya. Bagus. Hut sekali. Memang pelajaran sejarah itu sangat penting. Terutama sejarah pewayangan. Dalam ujian dia mesti hafal siapa itu Prabu Semiaji, Bima, Nakula, Sadewa, dan Karl Dorman. Tapi Lince bukan menghafal sejarah pewayangan, Pak. Yang begitu tidak akan keluar dalam ujian. Lince lagi menghafal sejarah dunia, sejarah Eropa. Oh, itu memang wajib buat Ye. Kita ini keturunan orang Eropa. And Ye mesti hafal sejarah orang Eropa. Ye pelajari sejarah si Opa, si Oma, si Tante, dan si Om. Siapa tahu dalam ujian nanti ditanyakan juga tentang si Opa. Papi. Ya sudah. Sekarang Ye boleh belajar lagi. And itu apa yang Ye pegang di tangan, Lince? Surat. Hah? Surat?
Bukan surat, catatan, Pak. Jangan bohong. Itu surat pasti buat lelaki. NJ pacaran, ya? Main cinta, ya? Coba omong terus terang sama papi. Itu surat buat siapa? Buat, Ayo omong, buat siapa itu surat? Buat, Pak, Buat siapa? Ayo omong. Kenapa ragu-ragu? Buat kawan, Pak. Jangan bohong. Ingat, Lince. Papi ini bukan anak kecil. NJ mesti ingat. Papi ini orang hutan. Orang tua. Sebelum muda, papi tua dulu. Terbalik. Sebelum tua, papi muda dulu. Kalau dia berat buat omong, tidak usah ngomong, Lince. Kalau iya, ya cukup anggukan kepala. Anggukan kepala ke depan. Jangan anggukan kepala ke belakang seperti itu. Berdomet, Ya. Jadi ya ngaku bikin surat buat pacar. Iya, Papi. Bagus ya. Bilang lagi belajar sejarah. Tidak taunya sibuk bikin surat buat lelaki. Pantes Papi curiga. Kenapa buku sejarah tapi gambar jiritnya ada jantung hati ditusuk sama tombak? Bukan tombak, Pak. Panah. Diam, Ya sudah berani bikin bohong sama orang tua. NJ lupa sama peribahasa. Sepandai-pandainya tupai menyanyi. Melompat, Pak. Diam, Vervelend tegen spreken altijd. Papi sudah tua. Dalam hidup sudah banyak makan asam garam Inggris. Lince. Altijd zomaar, ya. Jangan omong terus terang. Sama siapa ya berpacaran, Lince? Ayo omong. Sama siapa? Ayo, Lince. Sama siapa kau pacaran? Sama pelawang. Sama biawak? Lu mau bikin geger dunia? Tuan Charles yang terhormat punya menantu biawak? Bukan biawak, Pak. Pelawak. Ya. Pelawak. Dan siapa dia punya nama? Kang Maman. Ya. Oh, tuh. Dan sekarang, apa ya sudah baca sejarah? Sejarah Kang Maman? Kleine maker, bukan sejarah si Maman. Ik tanya apa ya? Ya sudah baca sejarah dunia buat ujian? Oh, iya. Mau, Pak. Lince. Ya, Papi. Sudahlah. Ya berhenti dulu main cinta. Ya belajar saja yang betul. Biar jadi orang pinter. Di kemudian hari ya bisa mengangkat derajat, Papi. Bukan mengangkat derajat, Pak. Mengangkat derajat. Diam, Jangan bantah orang tua. Lince, soal main cinta itu gampang. Lelaki tidak usah dicari. Peribahasa bilang, takkan lari gunung Bromo. Takkan lari gunung dikejar, Pak. Jangan bantah orang tua, Lince. Dia mesti belajar yang benar. Dan dia mesti lulus SMA. Dan toh kalau sudah lulus SMA, dia bisa teruskan sekolah ke STM. Biar nanti dia jadi sarjana hukum. Dan papi mau, dia jadi sarjana hukum wanita pertama yang ahli dalam bidang hukum karma. Tapi, Pak. Dan kalau dia tidak senang jadi sarjana hukum, Lince, dia bisa saja meneruskan sekolah ke Fakultas Peternakan Gigi. Atau, ya, terserah. Dia mau jadi apa nanti, papi tidak larang. Lince, Pap, ingin jadi tentara? Ya. Kenapa tidak? Biar dia perempuan, bisa saja jadi tentara. Toh, ini zaman kemajuan. Kaum wanita di zaman ini menuntut gerakan Eman Suparman. Emansipasi, Pak. Diam, Jangan bantah. Emansipasi apa Eman Suparman, tidak ada beda. Toh dua-duanya sama Eman. Ya ngerti? Ya, Papi. Nah, sekarang pergi belajar lagi. Hafalkan itu pelajaran sejarah Eropa, sejarah Inggris, sejarah Belanda, Jerman, dan juga sejarah Kutub Utara. Sejarah Kutub Utara tidak akan ditanyakan dalam ujian, Pak. Lince, kalau tidak ditanyakan, di kertas ujian nanti ia kan bisa bikin pertanyaan sendiri tentang sejarah Kutub Utara, toh. Sudahlah, Lince. Pokoknya ia pelajari semua sejarah negara-negara Eropa, dari mulai Belanda sampai ke Filipina. Filipina bukan negara Eropa, Pak? Ya. Papi tahu, Filipina termasuk negara Afrika. Asia, Pak? Ya. Kalau dia mau,
termasuk Asia juga boleh. Papi tidak akan larang. Yang penting, sekarang dia pergi belajar lagi. And Rince, buang itu surat buat lelaki. Ya, Papi. Belajar baik-baik ya, Fat. Iya, Papi. Ya, pergilah masuk lagi kamar belajar. Ya, Pipa. Lupa. Ya, Papi. Selalu saya punya anak perempuan satu-satunya. Memang susah. Anak perempuan memang susah diatur. Selalu bawa maunya sendiri. Tapi biarlah. Sebagai seorang bapak, Ek cuma berdoa. Mudah-mudahan dia sebagai anak perempuan tidak berubah jadi anak laki-laki. Ujang! Ujang! Ah, kemana ini jongos? Ujang! Ya, ada apa Tuan? Brengsek. Ya. Ek panggil-panggil kenapa dia tidak menyaut? Maaf Tuan, saya baru datang dari pasar Tuan. Kan saya disuruh ke pasar sama Tuan. Ah, ya. Ik vergeten zeg. Ik lupa. Iya. Hari ini Nyonya tidak ada di rumah. Betul, bagus. En ik mau masak sendiri. Bikin sayur sup pakai ikan makaroni. Iya Tuan. Ya. En tadi ik suruh Ye ke pasar beli makaroni. En apa Ye sudah beli? Sudah Tuan. Bagus, Hut. Nah, ini Tuan. Hah? Jangan main-main. Buat apa Ye bawa mahoni? Kan kata Tuan tadi saya disuruh beli mahoni. Brengsek. Dasar jongos bodoh. Maaf Tuan. Vervelend. Disuruh beli makaroni malah beli mahoni. Di dunia ini tidak ada orang yang bikin sayur sup pakai mahoni. Maaf Tuan, saya tidak tahu Tuan. Masa Ye sampai tidak tahu itu makaroni? Iya. Makaroni itu Ujang bentuknya. Bulat panjang seperti mie, tapi sedikit lebih besar. Dan di tengahnya ada lubang buat dia bernapas. Iya Tuan, saya tidak tahu Tuan. Kalau memang tidak tahu, kenapa Ye tidak tanya dulu sama Eksa? Pimpom film, pimpom hack, limon water, ya ya. Iya Tuan. Dan Ujang, Iya. coba Ye pikir. Oh iya. Sup ikan dicampur pakai mahoni. Iya. Ye bayangkan kalau Ek mesti pakai makan sup begitu macam. Oh iya. Bagaimana penderitaan, baik lahir maupun batin. Iya Tuan. Jasad jongos brengsek. Vervelend. Ek sudah bayangkan Ujang. Iya. Ek mau makan sama sayur sop pakai makaroni. Oh iya. Dan buat cuci mulut, Ek mau bikin kue serababi. Oh, bukan serababi Tuan, serabi. Diam Seh. Jangan so tahu. Iya. Kalau begini bisa gagal, Ek mau masak sendiri. Yang masak kan ada non Lince Tuan. Tidak bisa Seh. Si Lince tidak boleh diganggu. Iya. Dia lagi sibuk belajar. Biar dia lulus SMA. Iya Tuan, saya juga ikut berdoa buat non Lince. Benar, dia ikut berdoa. Iya. Kut. Tapi kita kembali ke soal mahoni. Oh iya. Ya Tuan, moga-moga saja mahoni lulus SMA. Apa Ye bilang? Oh maksud saya moga-moga non Lince bisa jadi mahoni. Ya. Waduh, maksud saya non lince mahoni jadi moga-moga. Brengsek Vervelend. Jangan main-main Ujang. Nanti Ik bisa pecat Ye tahu. Iya, maaf Tuan. Dan mau tidak mau sekarang Ye mesti kembali ke pasar. Ya baik Tuan. Beli mahoni lagi Tuan. Ya. Jangan kepalang. Beli lagi itu mahoni sekalian satu karung. Baik. Dan Ye makan semua biar Ye puas dan mampus. Vervelend Seh. Jongos. Brengsek sekali. Laat maar Seh. Tegen spreken altijd. Sudahlah. Tidak usah pergi pasar. Sekarang Ye cegat saja tukang sayur di depan rumah. Beli makaroni dan ikan laut. Jangan salah Seh. Dan Ik sekarang mau ke dapur bikin kue serababi. Bukan. Ya Tuan. Susah.
punya tuan rewel begini. Salah sedikit saja marah-marah. Payah. Yuk, sayur. Sayurnya sayur. Nah, kebetulan ada tukang sayur lewat. Yuk, sayur. Hei, tukang sayur, sini. Haiya, mau beli sayur? Iya, sini kok. Hai, oi. Coba lihat, ada apa saja kok. Oh, komplit atuh. Di oi mah segala juga ada. Ada sayur, ada ikan, ada daging. Ada apel kok. Oh, ada. Ini apa? Wah, bukan apel ini mah. Itu kentang. Oh, sama saja atuh. Apa sama kentang mah masih saudaranya atuh. Tidak bisa. Masa kentang disebut apel? Oh, bisa saja atuh. Ini mah kentangnya juga kentang baik, kentang bijaksana, disebut apel juga, tidak marah atuh. Kalau sayurnya ada apa saja kok? Oh, banyak. Ada kangkung, ada salada, ada brumko. Ini jengkol. Ini kuping gajah. Hah? Kuping gajah? Itu bukan sayuran kok. Oh, masa bodoh. Pokoknya komplit. Situ mau cari apa? Iya, cari apa saya ya? Aduh, mana mah orangnya tidak pugu. Ditanya cari apa, balik tanya lagi, mau cari apa. Woi jadi bingung. Mau cari itu, aduh, lupa lagi. Oh iya, mau cari Sahroni. Sahroni? Iya, Sahroni. Masa tukang sayur tidak tahu Sahroni? Oh, Sahroni. Atuh bukan tahu lagi. Si Sahroni mah tetangga tukang kayu. Mau apa tanya-tanya si Sahroni? Mau dibikin sayur sop. Mau dibikin sayur sop? Jangan main-main. Kira-kira siapa? Si Sahroni teh orang. Masa mau dibikin sayur sop? Betul kok, sumpah. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau mana nekat si Sahroni mau dibikin sayur, jangan dibawa-bawa. Mah tidak mau ikut campur. Itu mah urusan dengan polisi atuh. Ya. Ini ada apa, Teh? Kenapa ini beli sayur saja mesti urusan polisi segala? Ini Tuan, saya kesel dia tidak percaya sama mau beli Sahroni. What? Sahroni? Dasar ye memang orang bodoh. Ik bilang dari tadi, makaroni, bukan Sahroni. Oh, makaroni. Yang suka dibikin sayur? Nah, itu dia. Betul sekali. Apa ada? Oh, beres. Kalau Sahroni mah tidak ada atuh. Sayang sekali. Ik butuh makaroni buat bikin sayur sop. Ya. Apa ada ikan? Kalau ikan banyak. Mau ikan apa? Ini ikan gurame. Ini ikan emas. Ini ikan mujair. Tuan perlu ikan apa? Apa ada ikan hiu? Ikan hiu? Jangan main-main, Tuan. Pakai pikiran kalau omong. Mana teh mau beli sayur atau mau ngajak berkelahi sama Oe? Kenapa ye jadi marah? Kenapa ye? Bukan ye. Mana kalau omong kira-kira di mana ada tukang sayur bawa ikan hiu? Bawa ikan hiu mah jual sayurnya juga mesti pakai mobil derek atuh taro. Betul, Teh. Memang ik mau bikin sayur sup pakai daging ikan hiu. Maaf, salah Tuan. Masa bikin sayur sup pakai ikan? Biasanya juga kalau sayur sup itu pakai daging, Tuan. Betul. Itu baru benar. Kalau mau pakai daging, ini Oi bawa daging bagus, masih baru. Daging apa itu? Apa daging sapi? Oh, bukan. Bukan daging sapi, daging badak. Daging badak? Ye, jangan main-main. Masa sayur sop pakai daging badak segala? Oh, bisa. Oi tidak main-main. Bisa tuh. Kalau ada yang tanya, bilang saja ini daging sapi. Mana bisa daging badak disebut daging sapi kok?
Oh bisa. Ini mah daging badaknya biasa nak. Dibilangin daging sapi juga tidak mau marah. Tidak akan protes. Dagingnya sabar. Ya, ya. Dan itu ikan apa, Seh? Hah? Yang ini? Yang ini bukan ikan. Ini mah sepatu oi atuh. Oh, bukan sepatu, Seh. Itu ikannya yang taruh di bawah. Oh ini ikan tongkol. Boleh juga. Sayur sup pakai ikan tongkol. Berapa itu ikan tongkol harganya sekilo? Oh, ini dijual tidak di kilo. Ini dijualnya di meter atuh. 1 meter harganya 10.000. Di meter? Ik baru dengar ada ikan dijual pakai meter. Coba yang itu berapa dia punya harga? Yang ini. Ini panjangnya kira-kira 25 cm. Jadi seberapa meter? Harganya Rp2.500. Murah atuh. Ya. Ik beli satu, Seh. Bukan satu, Seh. 1 ekor. Ya. Ik beli 1 ekor. Lekker, Seh. Ik bikin sayur sop pakai ikan tongkol. Bukan main. Heerlijk. Aduh. Ikan tongkol mah jangan dibikin sayur, Tuang. Jangan dibikin sup. Kalau mau enak, ikan tongkol mah dibikin manisan. Ya? Ikan tongkol dibikin manisan? Ik baru dengar. Apa itu enak? Oh, tidak. Boro-boro enak. Dimakan mah kepingin muntah atuh. Sudahlah. Ik beli ini ikan tongkol 1. Rp2.500. Sebagai uang muka, Ik kasih dulu sekarang Rp500. Sisanya nanti dicicil. Hah? Masa beli ikan tongkol bayarnya dicicil? Ya, mengapa tidak? Beli rumah saja zaman sekarang ini bisa dicicil. Apalagi ini ikan begini yang murah toh. Aduh. Kalau Ye tidak percaya, Ye bisa saja bikin kwitansi di atas sehol di depan notaris. Sudah, berikan saja kok. Biar jadi langganan. Haiya. Oi. Jadilah. Oi kasih. Sewaktu-waktu Oi bisa tagih bayaran cicilan ikan tongkol ini, ha? Ya. Jangan khawatir. Ik pasti bayar itu cicilan. Ye bisa datang setiap waktu tagih uang itu sama Ik. Oi. Permisi, Tuan. Ya, ada apa? Maaf, Tuan. Saya mengganggu sebentar. Tidak lama. Cuma 1-2 menit saja. Ini penting sekali, Tuan. Ya, ada perlu apa? Lah begini, Tuan ya. Perkenalkan nama saya Sastro. Saya dari perusahaan asuransi Mulut Merah Delima. Satu-satunya perusahaan asuransi yang bergerak dalam mulut. Dalam bidang kesejahteraan mulut. Kami mengajak siapa saja yang mau mengasuransikan mulutnya masing-masing. Memasuki asuransi mulut berarti hari depan mulut kita akan terjamin. Asuransi ini hanya bagi mereka yang punya mulut. Saya mengajak, mari mulut kita dimasukkan asuransi. Mana itu orang selebor? Ya, apa selebor? Habis, heran. Begitu datang, tidak pugu-pugu, mana ribut bikin bingung orang. Apa itu mulut pakai dimasukkan garasi tolong? Bukan garasi, asuransi. Nanti dulu toh. Jadi bingung. NJ ini dari perusahaan asuransi ya? Betul, Tuan. Saya datang ke sini untuk urusan asuransi mulut. Kalau urusan ikan tongkol. Asuransi mulut itu penting, Tuan. Sama ikan tongkol juga penting, atuh. Ya, nanti dulu. Omong satu-satu dong. Terus, maksud J bagaimana? Maksudnya begini. Bukan J. Soal J, sudah tahu. Maksud tanya ini urusan asuransi. Iya. Begini, Tuan. Di mana-mana juga semua orang punya mulut. Saya kira itu semua sudah tahu, kan? Oh, jelas, atuh. Kalau orang tidak ada mulut, mah. Melihatnya juga, mah pengen ketawa, atuh. Diam, situ jangan ikut campur dulu. Saya lagi ngomong sama Tuan Winoto. Bukan Winoto, Seh. Charles. Ya, Tuan. Nah, Tuan punya mulut, saya punya mulut, Pak Ngadimin ini juga punya mulut. Oh, bukan Ngadimin. Saya mah Ujang. Lah iya, Pak Ujang punya mulut. Juga engkok tongkol ini.
Apa engkau tongko? Engkau horiang toro? Ya. Terus bagaimana? Nah, mulut kita itu bekerjanya sangat capek. Coba pikir, kita makan pakai mulut, minum pakai mulut, nyanyi pakai mulut, malah sepak bola juga pakai kaki, Tuan. Ya. Terus? Karena terlalu banyak dipakai, mulut kita bisa rusak. Malah siapa tahu mulut kita bisa hancur karena terlalu banyak ngomong. Waduh. Terus bagaimana nih? Diam, mana diam? Jangan turut campur urusan orang tua. Karena itu, saya ajak Tuan dan bapak-bapak ini untuk mengasuransikan mulutnya masing-masing. Karena kalau bapak masuk asuransi mulut bapak akan kami jamin keselamatannya, keamanannya, dan kesejahteraannya. Karena kalau sewaktu-waktu mulut rusak, tidak usah khawatir. Mulut bapak-bapak akan kami ganti. Hah? Diganti? Oi, baru dengar. Masa ada mulut bisa diganti? Memang betul diganti. Bapak boleh memilih apa mau diganti dengan mulut buaya, mulut singa, atau mulut bebek. Itu tergantung dari besarnya uang setoran pada kami. Waduh, ini benar-benar asuransi hebat. Oh, bukan hebat lagi. Ini mah jelas Sarebo atuh. Nah, lalu kita tahu di kota-kota suka ada berita penodongan, perampokan atau penjamretan. Lalu siapa tahu di jalan yang sepi, bapak lagi bersiul-siul, terus mulut dijamret orang. Nah, perusahaan kami bersedia mengganti. Hah? Mengganti? Apa mengganti mulut? Masa ada mulut bisa diganti? Betul. Kalau engkau tongkol. Apa engkau tongkol? Oh ya, maksud saya kalau engkau yang ini sudah masuk asuransi, lalu satu waktu mengalami kecelakaan mulut atau mulutnya rusak, perusahaan asuransi kami siap mengganti mulut engkau. Situ tinggal pilih apa mau diganti dengan mulut buaya, mulut singa, atau mulut bebek, tergantung dari jumlah uang setorannya. Kalau begitu, sekarang baru jelas. Bagus. Jadi engkau sudah jelas soal asuransi mulut ini ya? Bukan soal asuransi mulut, Syatoro. Maksud sekarang mah jelas, mana teh bener orang Sarebo. Itu jangan main-main. Saya ini dari kantor ngasuransi tahu. Oh, jangan sombong. Ini tukang sayur tahu. Urusan penting. Soal ikan tongkol. Ikan tongkol. Mulut itu lebih penting dari ikan tongkol. Oh, tidak bisa. Ikan tongkol mah bisa digoreng. Apa mana bisa digoreng mulut? Ya. Kenapa ye berdua ini jadi terus bikin rame, teh? Sudahlah. Jangan ribut-ribut perang mulut. Nanti bisa panggil hansip atau hanya keamanan kampung. Betul. Biar semuanya masuk asuransi. Oh, tidak bisa. Semuanya pasti beri ikan tongkol. Sudah. Pergi dua-duanya. Pergi. Tuan, Pergi. Ya, Tuan.